Oke, kembali lagi di malam hari ini kita akan melintasi daerah-daerah seputaran Kota Medan sambil mereview bagaimana perjalanan dalam mengendarai mobil Verosa Megatop daripada produksi Daihatsu. Kita tutup kaca dulu. Jadi saat ini memang lagi dalam perjalanan dan saya mau memberitahu bahwa mulai dari sejak sehari atau 2 hari ini ya, mungkin sehari mulai dari semalam udah mulai ada kelancaran untuk bahan bakar minyak ya, baik itu khusus Pertalite, Pertamax di Kota Medan itu udah bisa dikatakan lancar ya, cukup lancar. Oke. Tetapi ada juga beberapa SPBU yang sudah lancar. Jadi ini kita patut mensyukuri bagaimana kinerja daripada Pertamina dibantu dengan pihak-pihak terkait dalam memberikan kontribusinya ya dalam membantu masyarakat, khususnya masyarakat yang ya kalau dikatakan status ekonominya gitu ya menengah ke bawah gitu. Jadi semua akan terbantukan, semua telah terbantukan, kita terima kasih juga. Dan saya masih bisa menggunakan kembali lagi Pertalite karena mengingat Pertamax sangat mahal, 16.000 per liter. Tapi ya kalau misalnya saya isi full, mungkin saya lebih bagus Pertamax ya kalau diisi full dalam sebulan. Ya kalau dilihat daripada keseharian saya dari seminggu, Senin ke Kamis, ya kalau hari Jumat itu kan ibaratnya dekat-dekat rumah gitu ya. Terkadang mungkin jarang sekali kalau saya itu kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu itu paling kalau Sabtu Minggu adalah keluar sama keluarga gitu ya. Tapi kalau misalnya di hari Jumat itu saya paling cari makan aja intinya gitu ya. Dan memang kita kategorikan lah, misalnya Senin sampai Kamis itu saya udah hitung-hitung kalau pakai Pertalite itu dalam 4 hari untuk PP bisa lah 1 kotak ya 100.000. Jadi kalau dihitung-hitung kasar-kasarnya 500.000 ke 600.000. Tapi kalau bisa Pertamax mungkin lebih baik 600.000 udah oke lah ya. Kalau Pertalite mungkin 500.000. Karena perjalanan saya ini hanya di lokasi tujuan di satu tempat, jadi lebih memudahkan, lebih praktis ya, efisien untuk bahan bakar mobil Verosa itu sendiri. Ditambah lagi pagi itu saya melintasi seputaran daerah Kota Medan itu di jam-jam 5 pagi, setengah 6 pagi itu saya udah bergerak OTW ya dari rumah karena jalanan situ sepi, dibantu lagi tidak ada lagi namanya kemacetan akibat BBM. Tapi kalau kemarin-kemarin yang kelangkaan BBM, antrian yang sangat panjang itu sangat rumit sekali ya. Sebelum jam 6 pagi aja udah antrian panjang, macet, udah mulai macet. Tapi karena sekarang udah kembali normal, kita berangkat jam setengah 6 pagi itu sangat membantu sekali. Kita apresiasi kinerja pemerintah kita bersama dengan Pertamina. Dan setiap rutin di pagi hari itu saya selalu ngecek baik itu air radiator dan juga minyak rem. Kalau minyak rem itu tidak pala begitu mengerikan ya, maksudnya bisa bertahan dua hari sekali pengisian gitu. Tapi pernah juga tiap hari, tiap pagi saya ngisi gitu, dan itu tidak menjadi sesuatu hal yang bisa dikatakan parah atau sangat parah gitu ya. Cuma kalau air radiator memang kalau mobil Verosa ini sendiri harus rutin tiap hari, pengisian itu harus rutin, betul-betul dipantau gitu ya. Karena jujur aja kalau misalnya besoknya saya mau berangkat pagi, itu bisa kembali kosong air radiator. Jadi saya sudah menyiapkan untuk stok air galon, air jernih, air isi ulang
itu sudah saya siapkan di depan rumah yang dikhususkan untuk mobil gitu. Tapi kalau tadinya saya mau beralih menggunakan radiator yang betul-betul sesuai dengan prosedurnya, dengan menggunakan radiator semestinya gitu ya, itu kan harus banyak yang harus kita lakukan lagi, perbaikan, pengontrolan lagi kan. Memang ya lebih awet gitu ya mungkin ya. Saya belum pernah coba, tapi kalau rata-rata kawan-kawan dimanapun kebanyakan sih pakai air jernih, air bersih gitu. Dan itu yang memang menjadi suatu kendala ketika tiap pagi harus mengontrol. Jadi kalau jam-jam 5 pagi itu udah jam-jam saya kalau udah bangun di jam 5, saya kewajiban saya ngontrol aerator, pengecekan, pengisian, kemudian juga minyak rem aerator juga harus terpantau juga. Dan karena subuh saya berangkat di jam-jam yang enak untuk dilalui, tidak membuat mobil ini mengalami kesengsaraan ya, tidak jadi boros gitu ya. Ya mungkin kalau untuk pulangnya ya pasti ada kemacetan gitu ya. Makanya untuk saya pulang ini biasanya saya lebih rutin sekarang ini belakangan ini jam 4 sore gitu ya. Cuman mulai hari inilah saya agak malam seperti dulu ya. Saya pulang malam ini karena ada urusan bersama istri tadi. Dan ini ya udah enak, perjalanannya nggak begitu macet. Ditambah lagi saya ngambil rute perjalanan itu yang lebih lempang, lebih memudahkan. Dan ya hitung-hitung bisalah terpelihara mobil ini dengan sangat baik. Saya usahakan nanti dalam bulan ke depan saya mengisi bahan bakar ini 500.000 atau sampai 600.000 sebulan. Entah itu mungkin Pertalite atau itu Pertamax gitu ya. Cuma itu tadi, kalau kita mau memelihara mobil lama yang menggunakan bahan bakar bensin, alangkah lebih baik menggunakan Pertamax 92 aja gitu ya. Saya udah pernah sih menggunakan Pertamax 98 gitu yang memiliki oktan lebih tinggi, tetapi kurang cocok menurut saya gitu. Seperti ada berat di mesin gitu ya, putarannya kayak nggak seret gitu loh. Jadi saya ngambil yang pertengahan aja, Pertamax 92, dan itu sangat membantu melakukan pembersihan, cleaning ya terhadap engine, mesin mobil. Ini hujan udah reda. Tadi sempat kita diguyur hujan habis-habisan, mulai dari pukul sore tadi, jam sore sekitar jam 3 atau jam 4, dan akhirnya berhenti juga hujan di pukul 19.29 ya. Genap aja 19.30 di sini, daerah sini hujan udah berhenti. Ya kalau kita berharap memang kita menggunakan mobil itu yang fit, sehat, walafiat, enak kita gunakan, dan memberikan kenyamanan. Kemudian memang ini saya lagi kondisi kaki saya ini sebelah kiri ini, tempurung kaki saya ini agak sakit ini. Jadi nggak tahu tadi ketika saya lagi di tempat pekerjaan tadi udah mulai mulah gitu. Ya mudah-mudahan saya mau cari solusi ini, nanti mau beli susu saksitan atau kemasan-kemasan susu Anlin, karena mungkin tulang tempurung dari lutut saya ini udah mulai kropos ya. Ya inilah kalau udah umur 40-an memang udah mulai timbul penyakit ya. Udah mulai ada gula, udah ada yang asam urat gitu ya. Dan memang itu sangat menyakitkan gitu. Lebih bagi istilahnya lebih enak sebenarnya, masih mending lagi sakit kepala gitu ya, pusing gitu ya, karena langsung ada obatnya
tablet makan udah sembuh gitu ya. Ya itulah sekilas tentang kesehatan saya saat ini. Untuk mobil Veloza sendiri sebagai tambahan mungkin ini adalah daerah yang menjadi pusat perhatian saya untuk selalu mengedukasi, memberikan informasi seputar mobil-mobil jadul. Ya kalau kita mau biaya hemat, biaya perawatan lebih hemat, terus kemudian kita tidak disibukkan dengan spare part yang mahal-mahal gitu ya, perawatannya pun, filter olinya pun harga yang sewajarnya, terjangkau bagi kita yang bekerja gitu ya, bekerja tetap lah kita katakan, enak memang mobil ini digunakan, mobil Veloza, mobil TAF gitu ya, yang diesel. Tapi kalau kita misalnya masih pelajar yang harus berusaha cari uang gitu kan, yang istilahnya masih berfokus untuk belajar gitu ya, mungkin ya sepeda motor lah dulu ya. Bukannya saya mau merendahkan atau mengucilkan atau apa ya, menyudutkan gitu ya. Saya upayakan memang memberikan edukasi ini supaya kita tidak salah langkah. Nggak apa-apa kita misalnya punya mobil jadul, yang penting mudah perawatan, harga terjangkau, tapi kita masih bisa menabung, kita masih bisa investasi harta kita, aset kita ya, untuk lebih membuat kita itu menjadi lebih semangat. PR yang belum saya kerjakan di mobil ini, memang khusus di mobil ini pintu-pintu berulah lagi gitu ya, pintu mobil sebelah kanan sebelah kiri berulah, suka sulit untuk dibuka gitu ya, pintu mobil. Kemarin udah saya pernah perbaiki tapi rusak lagi gitu ya, apalagi pintu sebelah kiri. Memang kekurangan mobil Veloza ini terletak di pintu mobil guys, apalagi kalau kita sudah menggunakan remote alarm gitu ya, itu membuat kita tuh waduh udahlah, itu memang kekurangan mobil Veloza, kekurangan. Mungkin itu terjadi juga di mobil TAF karena sistem mekanikalnya sama gitu ya, kurang lebih sama mungkin ya, rakitannya mungkin sama, mungkin beda 11-12 lah, mungkin beda peletakan aja. Dan itulah penyakitnya kalau mobil Veloza atau mungkin TAF. Cuman kalau kita pakai manual, kunci manual tanpa menggunakan electrical sama sekali atau remote mobil, ya resikonya memang mobil kita bisa dibobol maling gitu ya, karena mobil jadul ini rawan bisa dibobol maling. Dan akibatnya kalau udah dibobol, suara alarm tidak ada gitu ya, jadi ya siap-siaplah hilang mobil gitu. Jadi kalau menurut saya sih alangkah lebih bagusnya menggunakan remote, dan itu sangat memudahkan kegiatan kita, aktivitas kita ketika kita mau misalnya ada penumpang atau ada barang bawaan, kita bisa lebih mudah untuk mengoperasikannya. Nah itu sekedar kekurangan daripada mobil Veloza yang saya hadapi saat ini. Oh ya, kemarin juga ini bannya kempes, udah koyak, jadi saya menggunakan ban serap. Akhirnya di belakang ini, pintu belakang ini udah nggak ada lah digantung lagi ban serap. Jadi rencananya kalau saya udah punya dana, saya mau beli ban serap yang baru, atau mungkin misalnya ada satu ban mau saya pasang yang baru, itu mungkin nanti lain hal, kita di tahun mendatang. Ya saya sih berharap ada pemasukan saya nanti ke depannya untuk penggantian ban mobil. Ya itulah mungkin yang saya hadapi belakangan ini ya, soal mobil ini, mobil Veloza ya.
Ya kalau soal kaki-kaki aman, sekarang aman ya. Hanya saja memang kalau mobil-mobil lama ini memang harus rutin bersumer. Cuman itu pun kalau saya dalam sebulan pernah pernah juga nggak pernah bersumer gitu ya. Tapi bagi saya sih aman-aman aja nih mobil gitu loh, nggak ada masalah apa. Cuman kalau saran saya, kalau kita punya mobil-mobil jadul gitu ya, atau mobil baru ya, lebih bagus pelihara dengan sangat baik gitu ya. Kalau bisa sekali seminggu lakukan pengecekan ya, pembersihan dengan dilakukan bersumer gitu, supaya tidak berkarat pada bagian kaki-kakinya, sasisnya, atau yang berhubungan dengan mesin ya, itu perlu kita pantau. Karena begini, kalau menurut pendapat saya, kalau misalnya itu mobil yang mudah perawatannya, biayanya masih harga terjangkau, sangat disayangkan sekali kalau misalnya kita tidak melakukan pengecekan atau belum pernah gitu, atau karena malas atau apapun gitu ya. Sementara kita punya dana, apalagi kita punya waktu gitu, sangat disayangkan kalau kita ibarat lalai gitu, ceroboh. Karena kita sudah dibantu kian dengan kondisi mobil yang masih bisa kita kontrol dengan baik, dengan spare part yang harga yang terjangkau, dipermudah lagi dengan harga perawatannya, penggantian olinya dan semacamnya. Kita masih bisa terbantukan di sisi itu gitu ya. Apalagi kita seorang pekerja tetap, pastilah dengan penghasilan tetap juga, tidak akan mungkin lah kita tidak akan mungkin kita nggak menyisihkan sebagian dari uang kita untuk perawatan. Tohnya juga kan itu 6 bulan sekali atau berdasarkan kilometer ya dalam perjalanan. Itu sangat disayangkan sekali menurut saya gitu. Coba kalau Anda bandingkan dengan menggunakan mobil-mobil Eropa seperti Mercedes, Mercy, mobil BMW gitu ya, mobil Eropa, apapun itu ya, itu lebih mengerikan ya. Kita harus betul-betul siapkan dana, itu bukan main gitu, puluhan juta gitu loh. Jadi ya kita lebih bagus punya kendaraan itu yang gampang dirawat, spare partnya ada di mana aja gitu kan, dan nyaman untuk dikemudikan. Terutama juga bagi perempuan yang pulang-pulang malam ya, lebih bagus lah mobil Jeep ya, mobil Taft ya, mobil Veroza, mobil Jeep yang model-model Jeep ya, yang ban 33, ban 35, yang gahar gitu ya. Karena sekarang kerawanan daripada kejahatan itu memang ada di mana saja gitu. Malam itu kalau bagi perempuan lebih baik mengemudikan kendaraan itu yang bisa melalui segala medan, bisa melalui segala kondisi dan situasi yang dimungkinkan ya. Dalam perjalanan itu sudah dikenal dengan banyaknya tindakan kriminal ya, kita harus mau sendiri, jaga diri gitu. Dan sisa dari sebagian uang itu bisa kita upayakan untuk aset kita, jadi kita pun terbantukan, kita nyaman mengemudi kendaraan gitu ya. Ya itu adalah saran-saran dari saya, masukan-masukan dari saya. Tidak apa-apa kita dipandang sebelah mata dengan mobil yang jadul gitu ya, tetapi walaupun jadul tapi kendaraan yang kita miliki, yang kita punya ini bisa digunakan sebagai aset yang sangat berharga, yang kemudian menjadi barang koleksi gitu. Seperti mobil hardtop gitu ya, yang udah naik harganya, BMW 46 udah mulai naik harganya, dan banyak kendaraan jadul yang memang yang harganya udah mulai meroket kawan-kawan. Sedangkan RX King aja udah gila-gilaan harganya kan, Roda 2 aja sudah harganya sampai 50 jutaan, 60 jutaan, mungkin ada 100 jutaan gitu. Jadi ya kita maunya
walaupun kendaraan kita jadul, kita harus upayakan harga mobil yang kita miliki itu, mobil jadul itu harus memiliki nilai jual yang sangat tinggi gitu. Nah itu aja yang kita pegang, kita dasari untuk keseharian kita bekerja, kuliah, apapun ya, untuk tujuan kehidupan kita. Nah selain daripada itu, uang itu bisa kita perdaya untuk kita tabung, investasi, untuk kita bantu keluarga kita dimanapun berada gitu ya. Ya kalau saya sih mulai bulan depan saya mau ngisi full in mobil. Saya nggak mau lagi istilahnya ya, sebenarnya lebih aman sih memang kalau isi full kendaraan kita, isi full, daripada kita ibaratnya harus menghabiskan uang ngisi tiap hari atau per 3 hari atau ngisi seminggu sekali. Sangat apa ya istilahnya, sangat rentan sekali, bahan bakar itu cepat habis gitu ya, terkesan seperti itu gitu ya. Ya mungkin itu bisa tergantung daripada kondisi di jalan gitu ya. Cuma kalau kita perbandingkan, kalau kita isi full, seakan-akan walaupun dengan kondisi macet gitu, tidak akan membuat separah itu, seperti kita ngisi hitungan recehan gitu ya. Ya lebih bagus sih full gitu, jadi sisihkan aja uang untuk pengisian bakar mobil itu full ya. Nah itu yang sebenarnya yang ingin saya bagikan ke kawan-kawan, ke teman-teman, supaya kita bisa memahami bahwa sekarang kondisi perekonomian negara kita ini memang corak marit ya. Jadi kita harus betul-betul menjaga perekonomian kita itu dengan sangat baik ya. Tidak ada lagi ya, kita harus berjuang lagi, kita cari dana dari mana lagi gitu ya. Ya satu-satunya ya untuk menghemat ya seperti itu. Apalagi roda 4 ini sangat penting sekali di saat krisis gitu ya, hujan deras gitu ya, angin kencang, banjir gitu ya. Lebih mudah sih mobil-mobil tinggi gitu. Karena sekarang saya selalu mengingatkan, sekarang ini kita nggak bisa memprediksi area-area perjalanan itu. Ada orang menganggap bahwasanya di suatu jalan tertentu bisa terjadi kebanjiran gitu ya, yang awalnya nggak pernah ada gitu ya, nggak pernah ada kebanjiran. Cuman ya namanya kalau sudah nasib, sudah takdirnya, ya udah gitu. Mau seperti apa kita harus kita perbuat, kita nggak bisa melawan alam kan, tentunya seperti itu gitu. Jadi ya usahakanlah mobil-mobil yang ban 33, ban 35 ya, harus banyak yang kita lakukan pembenahan dan kita memelihara mobil-mobil ala-ala mobil Jeep. Itu guys. Nah ini SPBU yang di sini udah mulai sepi, udah beberapa mobil. Saya untuk sementara ini saya melakukan liputan hanya searah ya, karena saya belum lengkap peralatan saya untuk membuat konten. Mungkin ya beberapa hari ke depan nanti saya akan sesekali kamera ini menghadap ke depan, sekali-sekali menghadap ke wajah saya, karena ini kamera handphone saya ini tidak bisa bolak-balik gitu ya. Jadi ya harus sekali buat konten, karena wajah saya sekali buat konten dalam perjalanan. Jadi ya kalau untuk dalam satu
dalam satu scan mungkin ya. Ini adalah menjadi satu hal yang mau nggak mau harus kita lalui gitu ya. Kecuali kalau misalnya pakai cuplikan saya potong-potong. Cuma saya merasa kalau untuk akun saya YouTube ini, channel YouTube, saya lebih untuk sementara saya buat seperti ini dulu. Mungkin kedepannya nanti saya mau lakukan lebih tersistem lagi, lebih rapi. Ini sebenarnya karena kemarin saya mengerjain ngedit ini sangat repot sekali gitu. Kemarin sempat beberapa yang lalu memori saya penuh gitu. Ya pada akhirnya memang udah mudah dioperasikan kawan-kawan, gampang dilakukan pengoperasian. Akhirnya dengan ketelitian, dengan sumber-sumber yang ada, akhirnya saya bisa membuang memori-memori yang tidak penting, sehingga saya bisa melakukan editing dengan lancar. Jadi ya saya harus juga memang kalau untuk kayak saya membuat cuplikan per scan gitu ya, mungkin saya harus menunda dulu lah, karena hitungan saya belum tahu gitu ya, bagaimana pembagian nanti. Takut saya ketika saya membuat scan tiba-tiba membuat memori penuh. Iya, untuk sementara saya membuat video ini dalam satu scan dulu. Ya itu sih. Di sini ada terjadi kemacetan karena adanya kebanjiran yang nggak pernah henti. Kalau udah hujan deras sih banjir. Ya jangan lupa juga untuk kasih masukan mungkin ya. Mungkin kawan-kawan ada yang punya mobil Veroza atau mobil TAF, kita bisa saling berbincang. Atau juga ada mobil-mobil yang persamaan mesinnya dengan mobil Veroza, seperti mobil mobil Taruna ya. Mobil Taruna itu kan produk daripada Daihatsu ya. Coba tahu kita bisa saling sharing. Cuman saya lebih senang sih mobil Veroza, modelnya gagah, enak dibawa kemana aja, masih 4x2. Tapi kalau ya kita pintar membawanya, aman-aman aja sih sebenarnya. Apalagi di jalanan yang curam atau turunan yang ini yang agak sedikit cukup curam, bisa aman. Tapi ya saya sih pengennya mau ganti mobil TAF GT gitu ya, pengennya seperti itu gitu. Karena tarikannya, tenaganya, iritnya, bahan bakarnya gitu ya. Apalagi ini udah kembali normal, bensin udah kembali normal. Nah yang sebelah kanan ini truk pada ngantri solar ini di sebelah kanan saya ini. Tapi kalau untuk mobil pribadi, sepeda motor aman lah. Ya di daerah-daerah, mungkin daerah-daerah di luar kota Medan ya, bisa komen-komen ya di YouTube saya ini, bagaimana kondisi perjalanan di sana gitu ya. Apakah lancar BBM di sana dengan mobil Verozanya, dengan mobil TAF-nya. Kita bisa saling bagi-bagi informasi. Ini saya mau cepat pulang, mau istirahat. Kalau udah mau dekat ini rasanya udah plong ya,
Karena di depan ini udah mau dekat nih ke rumah saya nih, dan jalanannya agak lebih, waduh, udah enak lah untuk dilalui gitu ya. Cuman kadang kalau tahu lah Kota Medan ini jalannya berlubang semua, beda kayak di Aceh, di Padang, di daerah-daerah lain gitu ya, yang jalannya sangat bagus, rapi ya. Tapi kalau di Binjai sana, jalan Binjai nggak pernah saya sih melihat lubang-lubang separah seperti Kota Medan. Ada, mungkin ada sebagian kecil ya, taruhlah itu hanya di daerah-daerah pemukiman warga ya. Tapi kalau di jalan raya, jalan-jalan umum, jalan raya, jalan besar gitu, tidak pernah saya lihat ada jalan yang berlubang di Binjai sana. Kayaknya aman-aman aja sih, bagus sih jalan di sana, nggak ada separah seperti Kota Medan ya. Nah ya, saya harap memang adalah solusi dari pemerintah, ibaratnya untuk memperbaiki infrastruktur jalan raya ya, supaya lebih diperhatikan lebih lagi ya. Jika perlu adanya bus listrik ya, antara bersama dari istilah Kabupaten Deli Serdang ini dengan Kota Medan, Binjai dengan Medan juga bisa bisa berkoordinasi lah, bisa bekerja sama untuk membangun transportasi yang lebih mudah lagi. Ya, kalau kereta api dari Binjai ada perbedaan, cuman kalau saya pribadi sih ribet ya, kecuali kalau rumah saya dekat stasiun kereta api, tinggal jalan kaki, mungkin itu sangat hemat sekali gitu ya. Mungkin ya saya nggak terpikir sih, tapi sejauh saya melihat nggak ada sih rumah daerah sana gitu ya, nggak ada daerah-daerah sana ya. Kalau ada rezeki mau beli rumah dekat stasiun kereta api gitu ya, atau dekat bus-bus listrik, rasanya capek juga, lelah kalau kita ini tiap hari bawa mobil gitu. Kalau pagi sih subuh aman-aman aja gitu, pulangnya ini yang kita malesnya gitu, apalagi kalau udah lewat kemacetan gitu ya. Cuman kalau di sini sih tidak separah di Jakarta ya, macetnya tidak separah di Jakarta. Cuman kalau di khusus Kota Medan, tengah Kota Medan itu mau itu tiap hari jam 12 malam jalannya itu macet banget, seperti daerah Petisa, Kampung Lalang, Setiabudi, mau itu macet. Apalagi Kampung Lalang ya, Petisa, mau itu sampai jam 11 malam, jam 12 malam itu macet, udah seperti Jakarta gitu. Cuman untuk intensitas daripada lamanya macet itu lebih parah di Jakarta memang. Saya kalau dari di Jakarta pun lah, saya nggak mau lagi ya ke sana gitu. Ya kalau doa saya sih pengen bawa istri, bawa anak, pengen pindah ke Bali gitu, ke Denpasar. Karena di sana dari bandara, dari kota sangat dekat ke Pantai Kuta, ke Pantai Pandawa, lebih dekat, sana lebih bersih gitu ya. Cuman terkadang orang asing yang buat kita geram ya. Ya kalau di sana emang lebih dekat ke pantai, bersih sana, indah, dan di sana tidak ada korupsi gitu ya. Bukan kayak macam di Kota Medan, Sumatera Utara. Bukan, saya bukan menjelekkan, tapi memang itu terbukti kan, kuat kali yang namanya korupsi di Medan ini, Sumatera Utara. Nggak ada takut-takutnya lah. Ya seperti itulah dulu info-info yang dapat saya bagikan untuk semuanya. Semoga kita semakin bersemangat dalam melalui kehidupan ini. Jadi sebentar lagi saya udah mau sampai. Terima kasih yang udah nonton channel YouTube saya. Jangan lupa like-nya, komen dan subscribe-nya, dan juga follow. Terlebih-lebih jangan lupa di share ke kerabat-kerabat, teman-teman kita, agar channel ini bisa lebih
berkembang lagi dan memberikan informasi yang lebih informatif dan lebih aktual. Oke, terima kasih.